Surah Al-Baqarah ayat 8 membahas tentang golongan orang-orang munafik, yang menampilkan keimanan secara lahiriah namun menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Ayat ini merupakan bagian dari beberapa ayat pertama surah Al-Baqarah, ayat Agustus 20, yang secara khusus menjelaskan karakteristik mereka. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 8. Ayat, terjemahan. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Penjelasan tafsir, penggolongan manusia. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang bertakwa, mukmin sejati, pada ayat 15 dan orang kafir pada ayat 67, ayat 8 ini mulai menguraikan golongan ketiga, yaitu orang munafik. Ini adalah golongan yang paling berbahaya karena keberadaannya di tengah masyarakat muslim dapat menimbulkan kerusakan dari dalam. Perbedaan antara lisan dan hati. Inti dari ayat ini adalah kontradiksi antara perkataan, lisan, dan keyakinan, hati. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat dengan mulut mereka, namun hati mereka mengingkari keyakinan tersebut. Bukan orang beriman sejati. Frasa, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman, menegaskan bahwa pengakuan iman mereka hanyalah kebohongan belaka. Mereka tidak memiliki keimanan yang tulus dan ikhlas di dalam hati mereka. Awal dari sifat munafik. Ayat ini menjadi landasan dalam Al-Quran untuk memahami definisi kemunafikan, yaitu menampilkan keimanan di hadapan orang mukmin untuk mendapatkan keuntungan duniawi atau menghindari bahaya, namun sejatinya memendam kekafiran. Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah ayat 8. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat 8 hingga 20 dari Surah Al-Baqarah diturunkan di Madinah, merujuk pada kemunculan sekelompok orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Konteks turunnya ayat ini adalah sebagai berikut, hijrah Nabi ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Islam menjadi kuat dan memiliki kekuasaan politik. Kemunculan kemunafikan, di Makkah, umat Islam hanya terbagi menjadi mukmin dan kafir, musyrik. Namun, di Madinah, dengan kekuatan Islam yang semakin besar, beberapa orang yang sebelumnya menentang Islam tidak berani terang-terangan menunjukkan kekafirannya, menyembunyikan kekafiran. Untuk menghindari tekanan sosial, politik, atau hukuman, mereka pura-pura masuk Islam dan mengaku beriman secara lisan, padahal hati mereka tetap kafir. Ayat-ayat ini diturunkan untuk membongkar hakikat mereka dan memperingatkan kaum mukmin akan keberadaan golongan ini. Jadi, ayat ini tidak memiliki sebab turun yang spesifik terkait satu peristiwa tunggal, melainkan diturunkan untuk mendeskripsikan kondisi umum sekelompok orang munafik yang muncul di Madinah pada masa awal perkembangan negara Islam.